Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik 1, demonstrasi kontekstual. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Ita Nurafita, Rafelita Faradila Sandi, dan Abdullah Subhi Yusuf. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada soal yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, dikarenakan adanya pengulangan yang dilakukan oleh peserta didik, di mana mereka mengalami proses penguatan pada materi yang diberikan, yakni dengan adanya soal lain yang mereka kerjakan. Hal ini dapat membantu memperkuat serta meningkatkan pemahaman peserta didik. Metode ini termasuk ke dalam ciri teori belajar behavioristik, yaitu pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward Lee Thorndike mengenai teori belajar behavioristik, yaitu manusia dapat belajar dari percobaan dan pengalaman yang manusia tersebut lakukan. Pada soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode pengulangan ini sering kita temui pada kegiatan pembelajaran, karena dalam metode ini seorang guru dapat dengan mudah menilai dari respon yang peserta didik berikan. Metode ini dapat diterapkan yang pertama ketika peserta didik menjumpai beberapa teori atau rumus yang harus dihafal. Peserta didik akan mudah untuk mengingat teori atau rumus tersebut apabila peserta didik diberikan latihan atau pengulangan secara terus-menerus. Selain itu juga, metode ini juga efektif ketika peserta didik melakukan diskusi, di mana metode pengulangan ini terjadi ketika peserta didik menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi, serta guru di akhir pembelajaran juga menyampaikan kesimpulan sebagai bentuk penegasan yang nantinya akan diharapkan peserta didik lebih memahami pembelajaran tersebut. Kasus 2. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, cara yang dapat dilakukan Rina yaitu ketika dalam proses pembelajaran, sebaiknya menyampaikan materi berhitung itu dikaitkan dengan kondisi nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, dalam proses berhitung, sebaiknya Rina menggunakan alat bantu seperti batu, pensil, lidi, dan lainnya. Karena melihat dari tahap perkembangan usia kelas 1 itu berkisar umur 6-7 tahun, di mana tahap operasional konkret yang dikaitkan dengan hal-hal konkret atau nyata kepada siswa. Pertanyaan kedua,
Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, dilihat dari tahap perkembangan peserta didik, kelas 1 SD berkisar umur 6-7 tahun, berarti masuk pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Pertama, berdasarkan anak kelas 1 SD ini masih pada tahap pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat terbatas, meskipun anak sudah masuk pada fase operasional konkret atau nyata. Kedua, dilihat pada konteks pendidikan mengacu pada teori taksonomi Bloom bahwa pada fase ini anak itu memasuki jenjang yang paling rendah yaitu C1 mengingat dan fase awal jenjang C2 memahami. Pada fase ini siswa itu bisa menyebutkan, mengenali, kemudian mengingat serta mengulang atau memberi nama dan dapat mampu membedakan sesuatu yang sifatnya simpel, sehingga teori pembelajaran yang cocok yang dapat digunakan Rina pada proses pembelajaran ini adalah teori pembelajaran humanistik, di mana teori pembelajaran humanistik ini dapat dikatakan berhasil jika siswa dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri, sehingga peserta didik itu mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dari kasus 3, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made sudah sesuai. Made menyadari keberagaman latar belakang peserta didiknya yang berasal dari Bali tersebut. Sebagai seorang guru bahasa Indonesia di Bali, Made memutuskan untuk memberikan contoh teks deskripsi yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar siswanya, yaitu teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali tersebut. Ia memilih tidak hanya mengikuti contoh teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit dan di ibu kota yang mungkin tidak seketika dapat terhubung dengan pengalaman hidup siswa-siswinya tersebut. Ini dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan meresapi materi yang diajarkan karena mereka dapat mengaitkan dengan pengalaman pribadi mereka, yakni di Bali tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip diferensiasi instruksional. Dalam teori pembelajaran, diferensiasi instruksional sangat menekankan penyesuaian pendekatan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Sesuai dengan model belajar humanisme yang dikembangkan Katz-Rogers yang menekankan pada pengembangan potensi penuh individu, kemandirian, dan pengalaman pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.